Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdullah. Assalamualaikum. Ada beberapa informasi nih, Bang, yang kami perlu pencerahan dari Bang Abdullah, di mana KPK kini menegaskan tetap bisa mengusut dugaan korupsi di BUMN, direksi dan komisaris dianggap penyelenggara negara, begitu ya. Karena ini kan menjadi perhatian publik akhir-akhir ini. Kemudian ini juga karena KPK memandang bahwa jajaran direksi, komisaris dan juga dewan pengawas pada BUMN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 28 tahun 99 merupakan penyelenggara negara. Termasuk kerugian di BUMN juga merupakan bagian dari kerugian negara. Kemudian Bang, informasi selanjutnya di mana terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini yang dihentikan oleh pihak kepolisian ya. Namun pencemaran nama baik tetap diproses dan masih dari dalam negeri kita mendengar tadi berita di mana Anies Baswedan mengatakan integritas adalah mata uang masa depan. Dan terakhir dari mancanegara, Presiden Filipina Bongbong meminta 30 menteri mundur dari kabinet begitu ya. Ini nanti kita coba kaitkan dengan apa yang terjadi di dalam negeri. Ini menjadi berita-berita yang mungkin bisa Abang kasih pencerahan kepada kita pendengar Radio Silaturahim. Silakan, Bang. Ya, soal BUMN, apapun namanya, BUMD, namanya juga badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik swasta. Jadi karena badan usaha milik negara, ya punya negara. Meskipun sebagian dana di dalamnya itu ada juga dari swasta, tapi ada dana negara di dalamnya seperti itu. Dan berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN, maka kemudian BUMN itu apakah komisarisnya, apakah direkturnya, apakah pengawasnya, bahkan pejabat-pejabat di BUMN itu wajib melapor LHKPN-nya kepada KPK. Karena wajib lapor sebagai penyelenggara negara, maka mereka masuk dalam ruang lingkup dari bidang kerja KPK. Dalam pasal 11 Undang-Undang KPK disebutkan bahwa KPK berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pertama aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan KPK sendiri. Yang kedua adalah penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu secara vertikal dari presiden sampai wakil wali kota, wakil bupati. Kemudian secara horizontal itu misalnya rektor, purek, dekan, wakil dekan universitas negeri, kemudian dubes, kemudian wakil dubes, kemudian BUMN, BUMD, dan penyidik sampai ke penyidik seperti itu. Penyidik itu apapun pangkatnya, dia penyidik, baik penyidik di kepolisian, penyidik di kejaksaan, penyidik di KPK, penyidik PPNS di kementerian lembaga itu masuk orang yang harus wajib lapor harta kekayaannya, sehingga dengan demikian juga berwenang KPK untuk memeriksanya. Itu satu. Nah, jadi kalau misalnya undang-undang BUMN sekarang diubah sehingga kemudian dianggap itu KPK tidak berwenang karena mereka mau melindungi diri, mereka lupa bahwa ada undang-undang lain yang menetapkan. Sehingga begitulah memang kalau pencuri itu bagaimanapun tidak ada satu kejahatan yang sempurna, pasti meninggalkan jejak. Salah satunya adalah mereka mau ubah undang-undang BUMN supaya mereka lepas, tapi ada undang-undang lain yang menetapkan BUMN itu masuk di dalam penyelenggara negara. Itu yang pertama, soal BUMN. Yang kedua, soal ijazah palsu. Jauh hari saya sudah katakan bahwa ada artikel saya tapi tidak dipublikasikan, hanya dalam grup tertentu di WhatsApp. Saya katakan andaikan, dan andaikan. Itu judul artikel saya. Andaikan Jokowi tidak mendapat jaminan dari kepolisian, dari kejaksaan, dari DPR, dari partai-partai politik, apakah dia berani melapor ke Bareskrim atau Polda? Itu pertanyaan saya. Berarti dia sudah dapat jaminan bahwa akan aman, sehingga dia lapor TPUA dan seterusnya. Yang kedua, andaikan misalnya tidak ada jaminan dari Mabes Polri, dari Bareskrim, dari Polda, apakah Jokowi boleh datang
ketika dipanggil oleh Bareskrim atau Polda. Tentu saja dia sudah dapat jaminan seperti itu. Oleh karena itu aneh bin ajaib, 20 pertanyaan lebih diajukan hanya 1 jam. Itu saya pernah diperiksa ketika mahasiswa dulu demonstrasi, diperiksa oleh polisi, diperiksa oleh jaksa dan sebagainya. Itu dalam pengalaman saya katakan 10 pertanyaan saja itu bisa sampai 2-3 jam, bisa sampai setengah hari, bisa sampai 1 hari. Ini 20 pertanyaan, konon katanya 20 pertanyaan disampaikan oleh Jokowi, itu hanya dalam 1 jam. Itu aneh bin ajaib. Sehingga dianggap atau diduga yang periksa itu bukan penyidik, periksa Jokowi, tapi Jokowi periksa penyidik, seperti itu. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Yang kedua, kalau andaikan Kapolri itu orang Jokowi, sehingga dengan begitu maka dengan demikian bisa dikendalikan. Andai kata 50 atau 25 penyelidik dari kepolisian masing-masing diberikan 1 miliar atau masing-masing dikasih 5 miliar, maka 5 kali 25 baru 125 miliar, seperti itu. Kalau dibawa kejaksaan, mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Agung, katakanlah totalnya 50 orang. 50 orang, 1 orang dikasih 5 miliar, baru 250 miliar, seperti itu. Kemudian sampai ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian mahkamah. Masing-masing dikasih 10 M. Dari 50 orang, baru 500 M. Kemudian 1 ketua umum partai dari 9 partai, dikasih 1 triliun. 1 ketua umum partai, baru 9 triliun. Kemudian 10 stasiun TV, masing-masing dikasih 1 triliun, baru 10 triliun. Jokowi itu punya uang tanpa seri. Karena 9 naga itu berapa ribu triliun. Coba lihat Pentima berapa miliar. Kemudian judi online sekian triliun. Data-data dari PPATK. Itu uang tidak terbatas. Sehingga begitu maka Jokowi berani untuk datang. Kemudian UGM, berapa dosen, teman dia yang 11 orang, aku itu dikasih 1 orang, 10 miliar. Kemudian dekan, rektor, purek dikasih masing-masing 10 M. Baru berapa triliun, seperti itu. Jadi oleh karena itu saya sudah wanti-wanti kepada teman-teman itu, harus siap untuk menghadapi bahwa Jokowi akan menang. Tapi sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Apakah pada periode ini, periode datang, atau kapan saja akan terbongkar. Banyak kasus yang sudah terbukti bahwa orang itu sampai dijatuhi hukuman, dipenjara sekian tahun, kemudian terbongkar bahwa itu adalah manipulasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya berharap bahwa teman-teman 5 orang yang diadukan ke Mabes Polri oleh Joko itu berbesar hati dan kemudian tidak harus berhenti dalam perjuangan itu, karena penjara itu hanya 1 tahapan saja, bahwa kemudian hukuman itu hanya 1 tahapan saja, tapi kemenangan itu tidak pernah kalah. Kebatilan pasti hancur, yang benar, yang hak pasti muncul. Itu soal ijazah Jokowi, karena Indonesia itu sudah tercemar, sudah ditetapkan dia sebagai koruptor kelas 2 dunia oleh LSM internasional, seperti itu. Jadi itu soal ijazah palsu. Yang ketiga, soal Anies, soal integritas. Saya kira dalam buku saya tentang integritas, memang Anies memberikan kata sambutan di situ. Dan di situ saya sudah jelaskan bahwa persoalan bangsa Indonesia ini, dan itu yang dilakukan oleh KPK pada periode sebelum Jokowi, ya, dari jilid 1 sampai jilid 3. Itu seseorang diterima menjadi pegawai KPK itu dengan 2 syarat. Yang pertama berintegritas, dan yang kedua profesional. Kenapa profesional itu yang kedua? Karena dia kalau sudah lulus jadi pegawai KPK, bisa ditingkatkan skillnya, bisa ditingkatkan keterampilan, bisa ditingkatkan pengetahuan, bisa ditingkatkan kompetensinya melalui diklat, melalui pelatihan dan seterusnya. Tapi kalau integritas itu dari sononya bermasalah, tetap bermasalah. Saya selalu memberikan bukti pengalaman di KPK tahun 2004 ketika menerima
polisi, penyidik KPK, maka SOP di KPK itu menetapkan untuk integritas itu nilai 1 sampai 5. Seseorang dinyatakan lulus kalau integritasnya minimal 4. Kalau tidak 4 tidak lolos. 2004 itu KPK memang perlu penyidik baru karena baru mulai ada kasus Gubernur Aceh waktu itu soal pesawat helikopter seperti itu. Nah, salah seorang calon penyidik itu mendapat nilai 3,9 integritasnya. Dan kemudian menurut SOP seharusnya tidak lulus. Tapi karena waktu itu memang KPK memerlukan penyidik, maka kemudian dianggap bahwa oke, diterima, nanti diperbaiki di dalam KPK seperti itu. Apa yang terjadi? Fakta, 6 bulan kemudian ini penyidik ditangkap oleh teman-temannya sendiri karena dia terlibat kasus korupsi. Jadi 0,1 selisihnya saja itu menjadi masalah. Sehingga dengan begitu maka sesudah itu kemudian KPK menerapkan asas zero tolerance. Tidak ada lagi toleransi, nol toleransi. Sehingga dengan begitu maka kita bisa lihat misalnya ketika diminta Kejaksaan Agung mengirim calon jaksa 45 orang yang dites di KPK, 45 orang ini jaksa terbaik di Indonesia. Dikirim ke KPK, diproses, diseleksi, hanya 4 orang yang lulus. Karena soal integritas. Kemudian tahun 2007, saya ingat betul waktu itu kami perlu pegawai baru 100 orang, fresh graduate, yang baru tamat dari universitas. Maka mendaftar itu 27.000 orang. 27.000 orang itu dites di KPK cuma lulus 45 orang. Jadi 0, sekian persen. Nah, itulah contoh tentang integritas. Sehingga dengan begitu, maka ketika Jokowi merusak KPK dengan memaksakan orangnya, anak buahnya Firly menjadi ketua KPK, maka penerimaan calon-calon pegawai itu tidak lagi menggunakan integritas sebagai persyaratan. Maka terjadilah berbagai kasus di KPK, sampai-sampai Firly sendiri itu terlibat kasus korupsi dan dipecat dalam proses ketika menjadi deputi penindakan KPK. Jadi Anies harus mengsuarakan itu dan Anies juga harus menjadi contoh integritas. Sebagai ilustrasi bagi para pendengar bahwa Mas Agus, yang disebut integritas itu adalah sikap jiwa, kemudian pola pikir dilakukan dalam perilaku, baik ucapan, tindakan yang berdasarkan 6 pilar, yaitu kejujuran, kemudian istiqomah, yang ketiga bagaimana komit terhadap visi dan misi, keempat bagaimana bersifat objektif terhadap setiap permasalahan, yang kelima berani ambil putusan dan siap menerima risiko, dan yang keenam disiplin dan bertanggung jawab. Itulah 6 pilar integritas. Jadi kalau 6 orang itu ada 6 persyaratan ada pada seseorang, maka dia berintegritas, maka kemudian profesionalisme itu akan menyusul sehingga kemudian bisa terjadi keadilan, kesejahteraan sesuai dengan tujuan daripada kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Mukadimah Undang-Undang 45. Itu Mas Agus tentang soal integritas. Itu berita dari dalam negeri. Berita mancanegara yang terkait Presiden Filipina ini, Bong minta 30 menteri mundur dari kabinet begitu. Ya, barangkali dia menganggap bahwa menteri-menteri itu bermasalah sehingga daripada dia pecat, ya lebih baik dianjurkan untuk mundur saja seperti itu. Artinya bahwa presidennya itu mengutamakan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompoknya. Sebab menteri-menteri dia tentu kelompok dia karena dia susun seperti itu. Ya berbeda misalnya tentang kabinetnya Prabowo yang 17 orang itu adalah orang Jokowi dan kemudian Jokowi dipanggil Prabowo ke Solo setelah sudah pelantikan di MPR, terus kemudian Jokowi sodorkan 17 nama ini tidak boleh diganti, tidak boleh dicoret, tambah boleh tapi kurangi tidak boleh. Sehingga dengan begitu maka Prabowo harus terima itu. Misalnya Menteri Kesehatan itu pribadi Prabowo tidak suka Menteri Kesehatan ini. Tapi Menteri Kesehatan adalah orang dari oligarki internasional yang harus menjalankan konsep
bagaimana pembunuhan manusia Indonesia secara sistematis melalui vaksin dan seterusnya seperti itu, maka akhirnya kemudian Prabowo terpaksa tetap menerima Menteri Kesehatan sekarang. Dan Anda lihat bagaimana sekian puluh orang, bahkan ratusan orang, guru-guru besar, doktor, profesor dari Fakultas Kedokteran UI dan beberapa kedokteran yang lain melakukan komplain, protes tentang kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan berkaitan dengan vaksin seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau Menteri Bongo itu melakukan itu karena dia merasa bahwa menyelamatkan negara, menyelamatkan bangsa seperti itu. Nah, saya kira beberapa waktu yang lalu juga Prabowo sudah mengatakan bahwa kerja yang keras, serius apa dan sebagainya. Tapi Prabowo tidak sampai kepada sikap bahwa dia resapel. Kalau mau, ya saya kira 6 bulan ini sudah cukup untuk Prabowo melakukan resapel, atau katakanlah paling lama 1 tahun dia harus lakukan resapel, menyingkirkan 17 orang minimal itu dari orang Jokowi, kemudian yang lain-lain, sehingga dengan begitu dia bisa berjalan secara bersih. Kalau Prabowo itu betul seorang militer, Prabowo itu betul seorang jenderal, bukan karena dia mantu dari Soeharto sehingga dapat jenderalnya dengan mudah, tapi kalau dia jenderal betul, maka dalam teori militer itu berlaku doktrin to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Jadi kalau sekarang Prabowo tidak membunuh orang-orang yang dianggap perusak negara, tidak diresapel, maka dia akan dibunuh. Dan saya khawatir tidak sampai 2 tahun Prabowo jadi presiden, akan disingkirkan oleh kelompok Jokowi yang menyiapkan diri dengan semua oligarki dan seterusnya, menyiapkan anaknya, menyiapkan mantunya, menyiapkan keluarganya untuk menguasai Indonesia melalui oligarki seperti itu. Nah, oleh karena itu maka itu persoalan yang akan dihadapi oleh Indonesia, apalagi dengan kasus terakhir ijazah palsunya itu dibenarkan oleh Bareskrim bahwa itu ijazah asli. Itu saya menunjukkan bahwa kalau aparat penegak hukum yang lain seperti itu. Begitu Mas Agus. Baik, Bang Abdullah. Mungkin satu pertanyaan lagi Bang Abdullah ya. Ya. Ya, ini dari semua pembicaraan kita di pagi hari ini Bang Abdullah, bahwa ternyata integritas bagi seseorang itu penting, terutama dia bagi seorang pemimpin. Apalagi tadi Bang Abdullah sudah menyinggung Indonesia ini nomor kedua urutan dalam hal korupsi. Ini kan sangat mengerikan begitu ya, sangat miris sekali ketika negara-negara lain itu sudah bersiap-siap untuk menuju perang dunia ketiga atau perang nuklir. Kita lihat bagaimana India dan juga Pakistan kemarin sudah uji coba senjata, kemudian di Timur Tengah juga terus bergejolak hingga hari ini. Tapi Indonesia masih saja berkutat pada masalah korupsi, masalah integritas yang membuat Indonesia ini tidak bisa keluar. Artinya adalah apakah kita bisa begitu menjadi sebuah negara maju? Dan kalau kita bicara masalah korupsi ini, kok di Indonesia ini tidak pernah selesai-selesai begitu bicara masalah korupsi. Apa yang kemudian menjadi PR terbesar bagi bangsa dan negara ini? Perlukah seorang pemimpin dengan tangan besi yang memang benar-benar bisa menghentikan semua korupsi di segala lini? Ataukah memang ada hal-hal yang harus kita bangsa Indonesia ini lakukan sehingga kita bangsa Indonesia ini bisa maju ke depan? Tidak lagi berbicara hal ini, tapi kita bisa menyiapkan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh banyak tokoh bangsa, yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan hanya Indonesia Emas saja, tapi kita bersiap untuk lebih jauh dari 2045. Bang Abdullah. Yang pertama, kita harus kembali ke titik awal. Ketika kita terlanjur salah, maka kembali ke titik awal. Jadi misalnya saya sering mengatakan, ada peribahasa Melayu mengatakan bahwa tidak pandai menari, lantai disalahkan. Contoh misalnya, ketika anak-anak remaja, anak-anak kenakalan remaja dan seterusnya begitu, maka kemudian terus Gubernur Jawa Barat memasukkan mereka 3 bulan atau 6 bulan di dalam barak-barak polisi atau barak-barak tentara. Ini indikator bahwa pendidikan nasional itu gagal. Pendidikan nasional kita gagal sehingga kemudian dimasukkan ke barak-barak polisi, barak-barak tentara. Kenapa? Karena pendidikan nasional kita
mulai dari SD sampai universitas, baik menyangkut silabus, kurikulum, metode, dan target, tidak sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional sebenarnya yang menetapkan tujuan pendidikan dan melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa, bla 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 bla, beriman dan bertakwa. Sementara soal agama disingkirkan di sekolah, soal pendidikan akhlak disingkirkan, dan seterusnya. Kemudian kenapa anak-anak nakal? Karena guru tidak berani lagi menegur murid. Kalau guru berani menegur murid, guru kemudian menjewer telinga anak, guru kemudian memarah anak. Anak itu akan lapor ke orang tuanya, orang tua lapor ke polisi, maka guru kemudian diadili, guru dipersekusi, guru dan seterusnya. Nah, itulah problem. Padahal saya katakan bahwa dulu seorang ibu, seorang orang tua bawa anaknya ke kiai, dibawa rotan bersama. Pak Kiai ini rotan, kalau anak saya nakal pukul dia. Dengan tidak seperti itu. Jadi oleh karena itu maka persoalan pendidikan kita tidak merujuk kepada wahyu pertama Al-Quran tentang proses pendidikan seperti itu. Yang kedua, kita lihat bahwa ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini menunjukkan satu indikator baru lagi bahwa pendidikan kita gagal. Kenapa pendidikan kita gagal? Karena kenapa ada sekolah rakyat yang dilakukan oleh Kementerian Sosial? Padahal Undang-Undang Pendidikan Nasional kita menetapkan bahwa sekolah formal itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Sekarang ada lagi Kementerian Sosial melakukan sekolah khusus lagi, nama sekolah rakyat. Itu lagi indikator tentang kegagalan pendidikan nasional kita. Akhirnya nanti bagaimana? Anggaran pendidikan yang 20% itu tidak bisa mencukupi karena dipakai oleh instansi-instansi kementerian yang punya sekolah kedinasan, sehingga akhirnya untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama tidak sampai 20%, maka guru dosen tetap saja problem, biaya sekolah juga tetap tinggi. Sekarang Kementerian Sosial melakukan sekolah lagi, lantas kemudian dana-dana Kementerian Sosial untuk kemudian soal bansos dan seterusnya nanti diambil kepada sekolah yang dibuat oleh itu, maka kemudian bagaimana dana bansos seperti itu? Jadi ini yang kemudian tidak pandai menarik, lantai disalahkan. Jadi bukan menyelesaikan pangkal persoalan. Nah, oleh karena itu maka bagi saya adalah cara kembali kepada pangkal jalan, kembali ke Undang-Undang 45 yang asli. Kembali ke Undang-Undang 45 asli karena itu disusun oleh 4 orang ulama dari 9 orang yang menyusun Pancasila Undang-Undang 45 yang disahkan pada tanggal 20 Juni 45. Itu adalah 4 orang ulama. Ada Haji Agus Salim, ada Kiai Wahid Hasim, ada Abu Bakar Muzakir, dan ada Abi Kusno. 4 ulama. Sehingga tidak ada yang dalam Pancasila 45 itu yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena dia merupakan piagam Madinahnya Indonesia. Nah, kalau itu, maka kemudian bisa kita selesai. Sebagai penutup, Mas Agus, saya sudah sering mengatakan di mana-mana, termasuk di Radio Rasil ini adalah bahwa Rasulullah mengatakan pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri, maka pencurian tidak dihudud tapi ditazir. Dalam Al-Maidah 38 disebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Dalam kasus ini Nabi tidak suruh dipotong tangan tapi ta'zir. Ta'zir itu putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri. Tapi mungkin belum sarapan, bulan tua, di jalan dia ada onta leluasa, maka dia mencuri seperti itu. Maka hadis ini lahirlah teori oleh seorang pakar psikologi di Inggris mengatakan korupsi itu penyebabnya ada 2, niat dan kesempatan. Ya, rumah individu yang dibangun oleh pendidikan, rumah pendidikan sekolah pendidikan masyarakat. Karena itu program pertama sebelum 2045 adalah kembali kepada pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Undang Pendidikan Nasional, sehingga kemudian kurikulum, silabus, target pendidikan itu diperbaiki, dikembalikan kepada asal. Baru kedua adalah reformasi birokrasi, yaitu bagaimana rekrutmen ASN yang berintegritas dan profesional seperti yang disebutkan oleh Anies Baswedan itu. Yang kedua, bagaimana gaji mereka, penghasilan mereka, remunerasi mereka yang menyejahterakan. Ketiga, fungsionalisasi IT yang sudah disebutkan dalam surat Wahyu pertama. Yang terakhir adalah pengolahan sumber daya alam oleh BUMN, BUMD, koperasi, bukan oleh swasta apalagi perusahaan asing. Maka insya Allah 2045
bukan Indonesia emas, tapi Indonesia berkah. Karena di dalam mukadimah Allah sempat disebutkan atas rahmat berkah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Indonesia berkah, bukan Indonesia emas. Kalau itu, insya Allah. Jika tidak, maka Indonesia cemas pada waktu 2045. Begitu Mas Agus. Baik. Terima kasih Bang Abdullah atas pencerahannya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ikhwan dan akhwat, telah kita dengarkan tadi ya dari Bang Abdullah Hehamahua.